Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marsanda Nugra Fadila dengan NIM C1B019074. Pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang wajib pajak. Wajib pajak adalah orang pribadi dan badan meliputi pembayar pajak, memotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak tersebut terdiri dari yang pertama yaitu orang pribadi. Orang pribadi yang mempunyai penghasilan dari usaha, orang pribadi yang mempunyai penghasilan dari pekerjaan bebas, dan orang pribadi yang mempunyai penghasilan dari pekerjaan. Lalu yang kedua ada wajib pajak badan, yaitu ada BUMN, BUMD, PT, CV, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada instansi pemerintah atau bendahara sebagai pemungut dan pemotong pajak. Yang pertama ada instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah tingkat 1, instansi pemerintah daerah tingkat 2, dan lain-lain. Lalu ada berdasarkan tempat pendaftarannya, wajib pajak itu terdiri dari wajib pajak domisili atau tunggal, wajib pajak pusat, wajib pajak cabang, dan wajib pajak orang pribadi tertentu. Lalu selanjutnya akan kita bahas yaitu tahun pajak. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa tahun pajak akan mengikuti tahun buku wajib pajak. Wajib pajak diperbolehkan menggunakan tahun pajak yang tidak sama dengan tahun kalender dengan syarat konsisten selama 12 bulan dan melapor pada kantor pelayanan pajak atau KPP setempat. Lalu yang ketiga yang akan kita bahas yaitu masa pajak. Masa pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini. Lalu ada bagian tahun pajak. Bagian tahun pajak ini merupakan bagian dari jangka waktu 1 tahun pajak. Lalu selanjutnya akan kita bahas yaitu hak dan kewajiban wajib pajak dan fiskus. Sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki hak dan kewajiban sebagai wajib pajak yang perlu dipatuhi. Keduanya telah diatur sedemikian rupa dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP. Hak dan kewajiban perpajakan harus dilakukan oleh wajib pajak mengacu pada undang-undang yang sama. Pada pasal 1 ayat 2 dijelaskan kalau wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Jadi siapapun baik yang sudah memiliki NPWP atau belum sudah termasuk ke dalam wajib pajak jika sudah mempunyai hak dan kewajiban perpajakan. Lalu hak apa saja yang dimiliki oleh wajib pajak? Yang pertama yaitu ada hak atas kelebihan pembayar pajak, hak dalam hal wajib pajak dilakukan pemeriksaan, lalu ada hak untuk mengajukan keberatan, banding, dan peninjauan kembali. Lalu ada hak-hak wajib pajak lainnya yaitu ada hak kerahasiaan, ada hak untuk pengangsuran atau penundaan pembayaran, hak untuk penundaan pelaporan SPT tahunan, hak untuk pengurangan PPh pasal 25, dan lain-lain. Lalu kewajiban-kewajiban pajak diantaranya yaitu kewajiban untuk mendaftarkan diri, kewajiban pembayaran, pemotongan atau pemungutan dan pelaporan pajak, kewajiban dalam hal diperiksa, kewajiban memberi data, dan lain-lain. Lalu selanjutnya yang akan kita bahas yaitu fiskus. Hak-hak yang dimiliki oleh fiskus atau pejabat pajak yaitu yang pertama berhak menerbitkan NPWP dan melakukan pengukuhan pada pengusaha kena pajak atau PKP secara jabatan. Lalu berhak menerbitkan surat tagihan pajak, berhak melakukan pemeriksaan dan penyegelan, berhak melakukan penyidikan, berhak untuk menerbitkan surat paksa, dan juga melaksanakan penyitaan. Lalu kewajiban fiskus ini ada dua. Yang pertama yaitu kewajiban umum. Kewajiban umum fiskus yaitu memberikan bimbingan, penyuluhan, dan pengarahan kepada wajib pajak agar mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dapat membantunya dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Lalu yang kedua itu ada kewajiban khusus. Yang pertama yaitu wajib menerbitkan NPWP.
Sementara dalam jangka waktu 3 hari setelah formulir permohonan pendaftaran diterima, lalu wajib menerbitkan NPWP, lalu melakukan penerbitan surat keputusan atas pengukuhan PKP dalam jangka waktu 3 hari setelah formulir permohonan pendaftaran diterima. Lalu ada melakukan penerbitan surat keputusan kelebihan pajak, melakukan penerbitan surat perintah membayar, lalu melakukan penerbitan surat keputusan angsuran atau penundaan pembayaran pajak, dan lain-lain. Lalu ada tugas dan wewenang Fiskus. Yang pertama yaitu menerbitkan surat ketetapan pajak, yang kedua menerbitkan surat tagihan pajak, lalu yang ketiga menerbitkan keputusan, lalu melakukan pemeriksaan, lalu melakukan penyegelan, melakukan pengangkatan jabatan untuk melaksanakan peraturan undang-undang perpajakan. Lalu selanjutnya yang akan kita bahas yaitu ada wewenang penyidik. Yang pertama yaitu menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas. Lalu yang kedua ada meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Lalu yang ketiga yaitu meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Lalu memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Lalu melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain. Lalu meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, dan lain-lain. Lalu selanjutnya yang akan kita bahas yaitu hak mendahulu. Negara mempunyai hak mendahulu untuk hutang pajak atas barang-barang milik penanggung pajak. Hak mendahulu ini adalah hak khusus yang dimiliki negara terhadap hasil lelang barang-barang milik penanggung pajak untuk pelunasan hutang kepada kreditur. Jika penanggung pajak tersebut mempunyai tunggakan berupa hutang pajak, maka dengan hak mendahulu ini negara mempunyai hak atas barang-barang milik penanggung pajak yang akan dilelang di muka umum. Hak mendahulu tidak mensyaratkan bahwa barang pemilik penanggung pajak yang dilelang di muka umum tersebut telah dilakukan penyitaan dalam rangka penagihan pajak. Jadi dalam hal terjadi lelang barang milik penanggung pajak, maka pihak yang melakukan pelelangan wajib mendahulukan hasil lelang tersebut untuk pelunasan hutang pajak dan biaya-biaya penagihan pajak terlebih dahulu. Pembayaran kepada kreditur lain diselesaikan setelah hutang pajak, sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan, dan biaya-biaya penagihan dilunasi. Lalu selanjutnya akan kita bahas yaitu NPWP. NPWP adalah singkatan dari nomor pokok wajib pajak, yaitu nomor yang diberikan pada wajib pajak untuk sarana dalam administrasi perpajakan sebagai tanda pengenal atau identitas dari diri wajib pajak dan memenuhi hak dan kewajibannya. Selain sebagai identitas wajib pajak, NPWP memiliki fungsi untuk menjaga ketertiban dan ketaatan pembayaran pajak serta pengawasan administrasi perpajakan wajib pajak. Karena semua dokumen tentang perpajakan memiliki keterkaitan dengan nomor NPWP. Setiap wajib pajak hanya diberikan satu NPWP saja. Nomor NPWP ini terdiri dari 15 angka. 9 digit angka pertama merupakan informasi kode wajib pajak dan 6 digit terakhir merupakan informasi kode administrasi. Lalu NPWP memiliki 2 jenis, yaitu NPWP pribadi dan NPWP badan. Yang pertama NPWP pribadi yaitu NPWP yang dimiliki secara individu yang memiliki penghasilan di Indonesia. Individu yang termasuk dalam NPWP pribadi yaitu memiliki penghasilan dari pekerjaan, memiliki penghasilan dari pekerjaan bebas, dan memiliki penghasilan dari usaha. Lalu yang kedua ada NPWP badan, yaitu NPWP yang dimiliki oleh setiap perusahaan atau badan usaha yang memperoleh penghasilan di Indonesia. Yang termasuk NPWP badan yaitu
badan milik pemerintah dan badan milik swasta. Lalu NPWP ini merupakan dokumen yang paling penting. Masih banyak orang yang tidak mengerti dan tidak membuat NPWP. Padahal NPWP ini banyak manfaatnya. Contoh manfaatnya yaitu yang pertama sebagai persyaratan administrasi, lalu persyaratan untuk mempermudah urusan perpajakan, dan lain-lain. Lalu yang terakhir yang akan kita bahas yaitu NPPKP. Nomor pengukuhan PKP ini merupakan nomor identitas pengusaha kena pajak yang disematkan saat pengusaha dikukuhkan sebagai PKP lewat surat pengukuhan PKP. Jika pengusaha sudah mendapat nomor pengukuhan PKP, berarti PKP tersebut dinyatakan sudah resmi menjadi PKP dan dengan demikian terkait kewajiban-kewajiban perpajakan yang diperuntukkan bagi PKP. NPPKP ini berbeda dengan NPWP meski keduanya berfungsi sebagai identitas perpajakan. Perbedaannya yaitu NPWP merupakan identitas wajib pajak pribadi maupun badan yang merupakan identitas atau bukti-bukti kepesertaan dalam melakukan hak dan kewajiban perpajakan. Sedangkan NPPKP ini lebih menitik beratkan pada identitas wajib pajak perorangan atau badan yang terikat pada kewajiban perpajakan untuk PKP. Fungsi NPPKP yang pertama yaitu sebagai identitas PKP yang bersangkutan. Yang kedua yaitu sebagai penanda bagi PKP yang memiliki untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang perpajakan pertambahan nilai atau PPN dan penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Lalu sebagai pengawasan administrasi perpajakan. Lalu selanjutnya hilangnya NPWP dan NPPKP. Penghapusan NPWP dilakukan terhadap wajib pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Penghapusan NPWP ini dapat dilakukan atas permohonan wajib pajak atau secara jabatan. Penghapusan NPWP atas permohonan wajib pajak atau secara jabatan dilakukan berdasarkan hasil penelitian administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang di bidang perpajakan. Pencabutan NPPKP itu dilakukan oleh Direktur Jenderal terhadap pengusaha PKP dengan status wajib pajak non-efektif. Pengusaha kena pajak ini juga tidak diketahui keberadaan atau kegiatan usahanya. Pencabutan pengukuhan PKP atas permohonan PKP atau secara jabatan dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai tata cara pemeriksaan atau tata cara penelitian administrasi. Sekian materi yang saya bahas pada presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.